Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di mata kuliah Komputer dan Teknologi Informasi. Baik, video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya terkait penggunaan Google Form. Kali ini, Google Form yang akan saya jelaskan adalah menggunakan Google Form untuk kegiatan penelitian. Khususnya adalah penelitian yang mungkin survei atau bentuk sikap atau instrumen yang dapat mencari beberapa data secara online begitu ya, karena dalam situasi khususnya pandemi COVID-19 seperti ini, penelitian menggunakan metode survei atau menggunakan bantuan Google Form ini dapat menjadi alternatif solusi yang efektif menurut saya. Oke, langsung saja di sini teman-teman dipersilahkan untuk membuka Google Form-nya. Sini ya, pastikan teman-teman juga sudah sign in di Google sehingga akan langsung menuju fitur-fitur Google Form yang sudah diberikan. Saya nanti akan memberikan beberapa contoh terkait survei yang pernah saya lakukan dengan menggunakan Google Form ini. Namun sebelumnya saya akan berikan cara untuk membuat survei dengan menggunakan Google Form ini. Khususnya yang kali ini akan saya jelaskan adalah instrumen sikap begitu ya, untuk mengukur sikap terkait self efficacy atau kepercayaan diri siswa dalam menghadapi situasi yang akan datang begitu. Oke, sebelumnya teman-teman di sini diharapkan sudah menyiapkan instrumen skala sikap yang sudah disusunnya begitu ya, baik dengan pedomannya ataupun skala sikap yang sudah siap begitu untuk disebarkan. Tampilan seperti ini adalah tampilan ketika kita di lapangan, langsung terjun ke lapangan berhadapan dengan siswa, berhadapan dengan para responden. Jadi mereka mungkin bisa checklist sesuai dengan pernyataan yang sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Namun ketika kita berhadapan secara daring dengan mereka, begitu ya, mereka mengisi instrumen ini secara daring, pasti kita akan menggunakan bantuan Google Form untuk lebih mudahnya. Untuk mengisi untitled form ini, teman-teman bisa langsung meng-copy paste-kan judul dari topik penelitian teman-teman di sini misalnya. Nah, untuk di bagian ini adalah form deskripsi terkait bagaimana proses pengisiannya, petunjuknya, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini terkait kepastian kerahasiaannya, terkait data responden dan sebagainya juga harus dijelaskan di sini teman-teman ya. Itu harus jelas begitu. Saya tidak akan menjelaskan di sini, namun teman-teman saya harap sudah memahami hal tersebut. Oke. Untuk selanjutnya teman-teman bisa mulai memasukkan pernyataan ataupun question, pertanyaan untuk para respondennya. Untuk salah satu pilihan di sini teman-teman untuk sikap misalnya ya, bisa menggunakan linear scale ataupun multiple choice. Untuk linear scale biasanya dari rentang 1 sampai 5. Nah, rentang 1 paling rendah itu misalnya di sini sangat tidak setuju begitu ya. Nah, kemudian yang rentang 5 ini adalah yang sangat setujunya atau misalnya ingin 4 saja begitu. Nah, 4 ini misalnya sangat setuju. Artinya ketika rentang 2 itu adalah tidak setuju, rentang 3 itu biasanya disebut setuju begitu ya, sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Nanti tampilannya itu akan seperti ini ketika kita share-kannya dalam bentuk yang sudah jadi begitu ya, copy link, kita buka di new tab, tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Namun untuk tampilan seperti ini bisa saja kita gunakan, tapi bagi saya masih kurang jelas begitu ya, karena apa sih maksud 2, apa sih maksud 3 kecuali kita menjelaskan di sini. Nah, saya lebih suka menggunakan bagian ataupun metode yang lain di sini, yaitu kita menggunakan yang namanya ini, multiple choice. Nah, namun sebelum kita ke sini, pastikan bahwa identitas
yaitu identitas dari peserta ini jelas, tapi bukan identitas yang saya maksud adalah nama, begitu ya, karena itu adalah bagian dari kerahasiaan. Maksud saya adalah misalnya seperti jenis kelamin. Misalnya kita ada terkait penelitian sikap dari sisi pria ataupun dari sisi wanita itu seperti apa misalnya begitu ya, untuk seperti rumusan masalahnya begitu. Nah, efektifnya ataupun keunggulan dari Google Form ini ada rekomendasi yang sesuai dari saya coba begitu, ada perempuan otomatis akan muncul seperti itu. Kemudian misalnya di sini kelas seperti itu ya, kelas siswa kita, misalnya kita menggunakan ataupun semester berapa begitu ya. Nah, ini misalnya kelas A misalnya. Nah, akan otomatis A, B, C, D-nya akan kita bisa menggunakan add all seperti ini gitu ya. Nah, ini untuk misalnya data awal, data identitas siswa ataupun responden yang kita butuhkan. Boleh tambahkan berasal dari mana, mungkin dari provinsi mana, daerah mana, itu bisa kita tambahkan sesuai kebutuhan kita. Nah, selanjutnya saya akan add section. Ini adalah spesifik terkait topik penelitiannya, instrumennya begitu ya. Skala sikap self-efficacy misalnya. Oke, nah di sini petunjuknya misalnya dipersilahkan untuk memilih ada ya keliruan di sini ya. Nah, ini kita bisa pindahkan ke atas. Nah, bisa drag kalau misalnya ada sesuatu yang kurang salah begitu ya. Untuk memilih pilihan jawaban. Salah satu ya. Berikut. Sesuai yang Anda rasakan. Gitu ya. Sederhananya. Nah, selanjutnya kita bisa add soal begitu atau pernyataannya apa yang pertama. Nah, ini misalnya saya mampu membayangkan kubus balok jika pernah menyentuhnya secara langsung. Oke, di sini saya sudah memasukkannya. Nah, tinggal ininya SS, STS, STS. Karena saya sudah memberikan keterangan bahwa SS itu apa, TS itu apa, S itu apa, sampai S itu apa. Nah, saya bisa menuliskan di sini misalnya satu adalah SS, S, kemudian ITS, dan STS, seperti itu. Nah, ini boleh seperti ini. Atau ketika kita ingin menuliskannya sangat setuju, lengkap juga boleh. Tapi karena kita sudah membuat seperti ini, maka hal ini diperbolehkan begitu ya, untuk mengefektifkannya. Jangan lupa require-kan pertanyaan ataupun form yang harus diisi begitu ya. Wajib. Nah, nanti akan muncul seperti apa, saya akan contohkan. Selanjutnya, butir lainnya, saya akan contohkan dua saja misalnya ya, biar efektif. Nah, ini juga sama, SS, S, TS, STS, seperti itu. Nah, require, wajib. Nah, nanti hasilnya akan seperti apa? Nah, seperti ini, teman-teman ya. Kita send. Oke, jangan lupa bagian setting, make a quiz-nya kita off-kan. Nah, response di sini seperti biasa, restrict salah satu organisasi kita off-kan, jadi agar semuanya bisa gampang aksesnya. Allow response editing tidak diperkenankan, limit satu respon. Nah, ini agar responden kita hanya satu kali mengisi. Kemudian shuffle ini tidak perlu ya, karena kita mungkin punya urutan jawaban ataupun urutan dari pernyataan kita begitu. Hal ini saya rasa tidak perlu. Nah, edit misalnya mau menambahkan konfirmasi di akhir ucapan terima kasih atas responnya juga boleh.
Oke, saya rasa cukup. Kemudian kita kembali ke sini, kita cek ulang apakah ada bagian yang belum, begitu ya. Teman boleh menambahkan semua pernyataan sampai berapa, begitu ya. Tidak ada batasan untuk sikap ini, tergantung indikatornya berapa dan pernyataan yang mewakili indikator itu cukup, begitu. Nah, setelah itu kita send. Nah, saya bisa menggunakan yang link. Kita copy, maka akan muncul seperti ini. Nah, section pertama, misalnya saya laki-laki, saya di kelas A, next. Nah, ini seperti ini tampilannya. Jadi misalnya saya ini sangat setuju, yang bagian ini sangat tidak setuju, kalau kita submit, jawaban saya sudah muncul, your response has been record. Nah, kenapa ini belum tidak muncul kata terima kasihnya? Karena tadi mungkin ada beberapa hal yang belum kita simpan. Seperti di sini, save-nya belum. Nanti akan muncul di akhir. Response akan terlihat seperti ini. Berapa data laki-laki, perempuan, yang isinya berapa, kemudian saya mampu membayangkan kubus balok, ada berapa yang jawab seperti ini, nanti detailnya ada di sheet, Google Sheet yang sudah disediakan. Nah, seperti ini. Ini nanti tinggal kita olah menggunakan skala sikap. Biasanya itu menggunakan skala Likert, begitu ya, menggunakan rating scale. Teman-teman bisa pelajari bagaimana mengolah data sikap menggunakan rating scale di video saya yang lain, begitu. Silahkan disimak. Oke, saya rasa sampai di sini untuk penjelasan bagaimana membuat instrumen penelitian di Google Form. Namun sebelum saya tutup, saya akan coba berikan contoh. Sebelum saya tutup ya, saya akan memberikan salah satu contoh Google Form terkait survei yang pernah saya lakukan sebelumnya. Di sini, ini. Nah, ini survei praktik lapangan untuk para mahasiswa yang pernah saya berikan, begitu ya, praktik lapangan. Ini penjelasan seperti ini. Halo semuanya, survei ini dilakukan untuk memahami pengalaman belajar kalian. Saya melakukan survei sampai survei ini dibuat anonim sehingga kalian bebas berekspresi dan mengemukakan pendapat tanpa merasa canggung. Nah, ini penting teman-teman ya, agar responden kita bebas untuk menjawabnya, begitu ya. Kelas, jenis kelamin, ekspresi seperti ini bebas sekali teman-teman, tergantung kebutuhan dan pertanyaan ataupun pernyataan yang dibutuhkan. Data-data apa yang teman-teman butuhkan bisa dibuat seperti ini menggunakan multiple choice. Kalau yang ini saya menggunakan short answer, ini menggunakan text box. Text box itu yang ini ya, pilihannya yang text box seperti ini. Atau long answer seperti ini, bagaimana Anda mengatasi hambatan tersebut misalnya ya. Hasilnya, nah seperti ini nanti hasilnya. Kita tinggal mengolah hasil yang ini ada berapa persen, otomatis kita tinggal copy paste misalnya seperti ini, atau kita bisa olah ulang di Google Sheet ataupun di Excel seperti itu, datanya sudah ada nanti seperti hitungannya, short answer. Ini yang pilihan text box itu akan seperti ini biasanya ya. Karena banyak pilihannya, tidak hanya satu. Ini yang long answer seperti ini. Mereka bebas akan menjawab apapun, begitu ya, tanpa merasa canggung. Nah, hasilnya teman-teman bisa cek di Google Sheet yang sudah disediakan. Tinggal kita download misalnya. Kita tunggu, ini masih proses. Bisa kita download Excel. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kita tunggu. Nah, ini nih, ya. Nah, ya seperti ini ya. Misalnya dari pertanyaan yang tiap pertanyaan, pernyataan yang kita tentukan, jawabannya akan seperti ini. Teman-teman tinggal olah saja berapa persentasenya. Ya, ini ada beberapa hal yang sudah muncul, mungkin masih loading, begitu ya. Nah, itu saja mungkin teman-teman terkait penjelasan bagaimana memanfaatkan Google Form untuk pembuatan
dalam proses penelitian, menjadi instrumen penelitian. Ya, terima kasih. Selamat bereksplorasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.